Timnas Indonesia U17 berpeluang bisa menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara yang lolos ke Piala Dunia U17 2025. Piala Asia U17 pada edisi kali ini diikuti 16 negara terbaik yang tergabung dalam 4 grup berbeda. Ini artinya, negara-negara yang berhasil meraih status juara dan runner-up masing-masing grup otomatis lolos ke Piala Dunia U17 2025. Timnas Indonesia U17 sendiri tergabung dalam grup C bersama 3 tim lainnya, yaitu Korea Selatan, Afghanistan, Yaman. Menariknya, jika Timnas Indonesia U17 lolos ke Piala Dunia, maka skuad Garuda Asia bisa berpeluang menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara di kompetisi tersebut. Ada beberapa faktor yang bisa mewujudkan hal tersebut. Salah satu terkait komposisi grup yang dihuni tim Asia Tenggara lainnya, seperti Thailand dan Vietnam. Thailand diketahui tergabung dalam grup A yang dikenal cukup ganas. Pasukan Gajah Perang akan bersaing dengan tuan rumah Arab Saudi, Uzbekistan, dan China. Sedangkan Vietnam juga tergabung dengan grup B, bersama 3 tim yang tak kalah ganasnya, yakni Jepang, Australia, dan Uni Emirat Arab. Ini artinya, Timnas Indonesia U17 asuhan Nova Arianto bisa sangat berpeluang menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara yang lolos ke Piala Dunia U17 2025. Pemain Timnas Indonesia, Kevin Dix bisa merasakan lagi mentas di Liga Champions musim depan bersama Borussia Mönchengladbach. Kevin Dix saat ini memang masih bermain untuk FC Copenhagen. Bek Timnas Indonesia sedang membantu FC Copenhagen untuk bisa meraih juara Liga Denmark. Meski begitu, kontraknya habis pada Juni 2025 dan ia memastikan diri tidak perpanjang masa bakti. Bahkan bek berusia 28 tahun tersebut sudah menemukan klub baru pada bursa Januari 2025 lalu. Adalah Borussia Mönchengladbach yang akan jadi pelabuhan Kevin Dix selanjutnya. Pindah ke Borussia Mönchengladbach membuka potensi bagi pemain keturunan Maluku ini untuk mentas di Liga Champions lagi musim depan. Pasalnya, Di Volle kini sedang berjuang mendapatkan 1 tiket ke kompetisi paling bergengsi di benua biru. Hal ini membuat Kevin Dix juga merasakan ajang Liga Champions lagi. Sebelumnya, bek 28 tahun ini merupakan pemain Timnas Indonesia yang sudah mencicipi ajang Liga Champions. Selama karirnya, Kevin Dix sudah tampil dalam 17 pertandingan di Liga Champions ketika berseragam Feyenoord dan FC Copenhagen. Sementara itu, Kevin Dix mengungkapkan bahwa Borussia Mönchengladbach datang membawa tawaran yang menggiurkan. Kepindahannya pun menorehkan sejarah baru yang menjadikan Kevin Dix sebagai pemain pertama asal Indonesia yang akan berlaga di Bundesliga, salah satu liga terbaik di dunia. Melihat peluang bek keturunan Jawa, Ian Maatsen untuk perkuat Timnas Indonesia setelah dirinya resmi jalani debut buat skuad senior Belanda di ajang FIFA. Sebelumnya, nama Ian Maatsen sempat jadi sorotan para penggemar Timnas Indonesia lantaran berpotensi besar dinaturalisasi lantaran punya garis keturunan tanah air. Menurut data dari Transfermarkt, disebutkan bahwa Ian Maatsen punya keturunan Jawa Suriname dalam dirinya, meski lahir Vlaardingen, Belanda. Berkat garis keturunan tersebut, pemain yang kini memperkuat Aston Villa di kasta teratas Liga Inggris itu punya kesempatan buat dinaturalisasi dan perkuat Timnas Indonesia. Para penggemar Timnas Indonesia pun sempat semringah lantaran nama Ian Maatsen beberapa kali tak masuk dalam daftar panggilan skuad senior Belanda. Akan tetapi, mimpi fans Garuda untuk melihat Ian Maatsen berseragam Timnas Indonesia harus pupus pada Senin dini hari WIB tadi. Pasalnya, Ian Maatsen berhasil menjalani debut buat Timnas Belanda di ajang resmi FIFA, yakni leg kedua perempat final UEFA Nations League. Pasca pertandingan, pertanyaan pun muncul mengenai peluang Ian Maatsen untuk dinaturalisasi dan memperkuat Timnas Indonesia usai menjalani debut bersama Belanda. Menurut peraturan FIFA, peluang Ian Maatsen untuk dinaturalisasi dan memperkuat Timnas Indonesia hampir tertutup usai jalani debut buat Belanda. Akan tetapi, masih ada satu cara untuk Ian Maatsen bisa dinaturalisasi, yakni sang pemain tidak memiliki lebih dari 3 pertandingan resmi di level senior untuk Belanda, serta menunggu selama 3 tahun sejak saat ini
dan menolak panggilan timnas Belanda agar dirinya bisa kembali eligible buat berpindah federasi. Artinya, peluang Ian Maatsen untuk berseragam timnas Indonesia masih belum tertutup rapat. Berapa harga pasaran terbaru Rizky Ridho yang dirumorkan diincar 5 klub top Eropa? Sebagaimana diketahui, timnas Indonesia baru saja mampu kalahkan timnas Bahrain 1-0 pada laga ke-8 grup C putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Clean sheet yang didapat tak lepas dari peran Ridho. Penampilan apiknya di SUGBK itu membuat Ridho mendapat banyak pujian dari banyak khalayak, termasuk dari rekan setimnya. Jay Itzes memujinya sebagai salah satu bek terbaik yang pernah menjadi rekan di tim. Bahkan, pemain yang juga jadi kapten di Venezia FC itu menyebut Ridho pantas untuk main di Eropa. Ia ingin keduanya bersama di Italia. Sudah berkali-kali saya bilang di interview saya taruh rasa hormat yang besar padanya. Selamat buat Ridho, dia salah satu pemain terbaik yang kami miliki, kata Jay. Tak hanya Jay, beberapa pemain pun juga menyebut jika Ridho pantas untuk main di benua biru. Mereka adalah Justin Hubner, Tom Hay, Joey Pelupesi, Kevin Dix, dan Ragnar Orat Manggoen. Seiring dengan penampilan apiknya, banyak publik sepak bola tanah air yang menyebut jika Ridho cocok untuk main di beberapa klub Eropa. Kesebelasan tersebut adalah Venezia FC, Como FC, Oxford United, FC Vivender, dan AS Trencin. Bukan tidak mungkin jika pemain berharga 500.000 euro atau setara 8,3 miliar rupiah itu bakal main di klub tersebut. Namun, mereka harus terlebih dulu menebus harga yang diminta Persija. PSSSI terus mendekati pemain keturunan untuk dinaturalisasi. Kali ini Tristan Guyger masuk dalam radar. Bek kelahiran Belanda 2 September 2004 ini memiliki darah Maluku dari neneknya. Saat ini ia masih cedera lutut sejak debutnya bersama PEC Zwolle pada Agustus 2024 yang membuatnya absen 8 bulan. Jika bicara soal keistimewaan, Tristan Guyger punya sejumlah hal istimewa. Tristan Guyger dikenal sebagai pemain serba bisa. Selain fullback kanan, ia juga bisa bermain sebagai bek tengah, fullback kiri, gelandang bertahan, hingga gelandang sayap di kedua sisi, menurut data Transfermarkt. Jika bergabung dengan timnas Indonesia, Guyger akan menambah opsi fleksibel di lini belakang, seperti Kevin Dix yang bisa menjadi fullback atau bek tengah, serta Sandy Walsh dan Calvin Verdong yang dapat bermain dalam skema 3 atau 5 back. Meski pernah membela timnas Belanda U16 dan U18, Guyger tidak menutup peluang membela Indonesia. Menurut laporan media Belanda, PSSI sudah melakukan komunikasi pertama dengan pemain yang saat ini dipinjamkan ke PEC Zwolle tersebut.